Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla hari ini di Jumat yang penuh barakah. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah penting nikmat kesehatan dan kesempatan yang hari ini menyebabkan kita mampu untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur yang kita rasakan, syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah adalah syukur yang sebenar-benarnya syukur, yang tidak cuma dalam ucapan lisan alhamdulillah, tetapi juga dalam perbuatan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita dalam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang Allah berikan kepada kita akan kita bawa sampai nanti ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Insyaallah kita menjadi umat beliau yang istiqomah, yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Kita selalu taat kepada Allah, kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semuanya kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat nanti. Dan di kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan satu permasalahan hidup terkait dengan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sekaligus juga sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada diri kita sendiri, juga kepada keluarga dan kepada anak dan istri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdasarkan kepada dalil yang Allah berikan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya,
Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau kehidupan dunia mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab seorang ayah kepada keturunannya. Karena kita ingin mendapatkan juriyah yang baik, karena kita ingin mendapatkan anak-anak kita yang menyenangkan hati kita, yang dapat meredakan amarah kita, yang dapat membanggakan kita ketika kita hidup di dunia, dan mendoakan kita ketika kita nanti manakala kita telah meninggal dunia. Ayat ini menjelaskan, kata Allah di dalam ayat ini, bagi orang yang takut kepada Allah, yang mereka ingin tetap mendapatkan kebahagiaan dunia, dan mereka tidak ingin mendapati keturunan mereka itu lemah, baik lemah iman, lemah agama, dan lemah ilmunya. Maka kata Allah, bagi mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya, mereka harus bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha yang kita lakukan pertama sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin di rumah tangga kita, adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata yang benar. Yang berkata yang benar inilah bagian yang sulit dilakukan oleh sebagian orang, karena inilah kejujuran yang Allah inginkan darinya, karena inilah kejujuran yang diharapkan oleh keluarganya. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berkata benar, dan Allah suka kepada orang-orang yang terus bertakwa kepadanya. Kesulitan yang diberikan Allah kepada seorang suami, kepada seorang ayah, kepada seorang kepala keluarga tentulah berbeda-beda, sesuai dengan apa yang Allah berikan, sesuai dengan kadar kemampuan dan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Semakin dia kuat imannya kepada Allah, maka semakin kuat juga Allah akan mencobanya. Jadi sahabat kita yang mendapatkan ujian berat, bisa jadi keimanan dan ketakwaannya jauh lebih daripada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah tentu terbatas. Maka oleh karena itu, usaha kita selain mendapatkan rezeki yang kita harapkan dengan ukuran, dengan kadar yang kita inginkan, tetapi kita juga mengharapkan lebih daripada itu, keridhaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga rezeki yang kita dapati, rezeki yang kita peroleh manakala kita bekerja, rezeki ini menjadi rezeki yang halalan thayyibah, yang barokah bagi kita, keluarga kita, dan anak istri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan kehidupan pekerjaan kita bisa jadi banyak halangan, rintangan, dan ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam surat Al-Insyirah, di dalam surat Al-Nasrah yang kita baca semua setiap hari, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka ketika engkau selesai pada satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan. Maka kata Allah, kepada Allah lah engkau berharap. Dan kita sebagai manusia tidak ada harapan kecuali Allah yang kita gantungkan. Apapun usaha kita, sehebat apapun usaha kita mendapatkan rezekinya Allah, maka Allah akan rela, Allah akan ridho, walaupun itu sedikit dan banyak. Allah ridho kepada apa yang kita dapati, dan itu akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tentu kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka segala usaha yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala usaha yang kita cari di dunia ini tidaklah sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi kita juga berharap kebahagiaan di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, kita jangan melupakan zikir kita, jangan melupakan sholat kita kepada Allah. Allah telah ingatkan di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Allah menyampaikan dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, karena itu semua adalah kewajiban kalian. Maka jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ayat ini begitu jelas mengingatkan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada keluarga, kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak-anak kita jangan sampai melalaikan kita untuk tetap berzikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar yang kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan oleh khatib. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, menjadi motivasi kita untuk selalu berada di jalur yang benar, berikhtiar kita di dunia dengan harapan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga mendapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.